Jadi jadi terus visit sebentar. Nih ya, jadi untuk yang jadi kita model sama gas, jadi pemodelan tersebut disebut sebagai lanjutan dari arma yang dilakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau modeling forecast yang kemarin kita lakukan itu memang pembahasannya itu baru yang jadi masih membahas arima dan arma saja dan sekarang kemudian catatan bahwa biasanya di sini kita akan memerlukan suara putus-putus sama jelas Bu. Nah itu biasanya kita perlu untuk memodelkan data-data memiliki volatility. Kemarin ada yang ikut itu Desos. Nah itu kan di 2 hari seminar itu kayaknya di tiap harinya itu ada materi mengenai time series gitu, jadi mengenai COVID, predicting new cases, kemudian berbagai macam. Salah satunya adalah pakai Guards-in gitu. Jadi mereka nanti Guards-in dan modifikasinya. Jadi biasanya ada standar GAD sama model kerjaan GAD pilih sih untuk sebutannya. Nah kemarin itu salah satu yang disajikan modelnya dia pakai modeling GAD. Nah itu berarti dengan kalau kita pembicaraan ini yang kemarin pertanyaannya kok milih modelnya itu pakai InGAD gitu ya. Nah ini karena terus aku batin ini yang lain jangan-jangan mahasiswa SD1 sama SD2 kita belum selesai belajar GADS-nya ya. Jadi kenapa pakai GADS ya, karena salah satunya adalah bahwa data yang ada itu dia memiliki volatility. Jadi ada asumsi heteroskedastisnya itu ya, atau volatility-nya itu, sehingga modeling yang arma dan arma itu tidak cukup untuk membuat atau membuat prediksi yang lebih baik. Nah, terus kemarin dia juga mengatakan bahwa dia milih GADS, jadi dengan menggunakan GADS itu volatility-nya itu dia punya span gitu, jadi nggak yang volatil banget. Nah ini untuk yang dengan GADS itu bisa juga diakomodir yang volatility-nya itu moderate sampai. Jadi selama masih mengandung volatility itu masih bisa dimodelkan dengan GADS. Nah nanti dengan tes, dengan uji ya, kan seperti biasa nanti kita akan mengajukan beberapa alternatif model. Nah dari situ kita bisa memilih modelnya ya kan. Nah ini seperti biasa, datanya juga sudah di chatbot. Nah itu kita pakai data exchange rate dari USD ke rupiah ke IDR, kemudian seperti biasa datanya, ini datanya dari mana-mana gitu ya. Nah cuman kalau kalian kan nanti kalau misalkan kalian mau cari data keuangan, data exchange rate, kemudian data indeks, kemudian data stock market itu biasanya dia punya hari libur. Nah jadi hari liburnya itu bisa minggu gitu ya, Sabtu Minggu ya. Jadi dia nggak jumlah 1 tahun nggak yang 360. Jadi ada
dia itu mengisi kredit di pasar modalnya itu angka prediksi. Tapi kalau yang di kejadian yang sebenarnya memang harga memang pasarnya itu kan tutup gitu ya, tanggal merah hari libur kan dia tutup gitu. Kayak di Bursa Efek dia juga punya hari-hari libur nasional sama tanggal gitu. Jadi ada tanggalnya lompat-lompat, loncat-loncat, terus dan juga yang dia turut mulai di tanggal misalnya Januari, ya, berarti di tanggal 1 sampai tanggal 30 itu full semua, itu angka yang dimasukkan itu adalah bisa jadi angka yang terakhir dari hari sebelumnya atau hari aktif sebelumnya ataupun angka hasil prediksi dari si pengelola web tersebut. Nah, terus ini ada library-nya. Ini ada library yang langsung dipakai kalau misalkan dia nanti minta tidak diketahui ya, tidak di recognize ya, berarti kalian harus install package-nya ya. Install package-nya kayaknya tinggal pakai nama yang sama dengan nama library. Ini adalah datanya berarti dalam misalnya 13.000 ya, $1, 13.600 rupiah, terus 13.689,2 rupiah dan seterusnya adalah dalam rupiah karena ini merupakan satuan exchange rate dari USD ke rupiah. Terus kemudian jadi untuk pengolahan GATS, memodelkan GATS ini ada kali ini aku dulu kita pakai dari FGATS, library FGATS, sama yang satunya lagi pakai yang ADGATS. Kalau yang ADGATS itu biasa dipakai untuk time series yang keuangan. Jadi di dalamnya itu sudah ada formula-formula yang disesuaikan dengan penghitungan finansial, kayak menghitung return, kemudian nilai-nilai kumulatif yang biasa dipakai di pasar saham maupun keuangan. Nah, kalau yang di FGATS itu dia lebih umum ya, jadi dari econometrics atau dari time seriesnya bisa pakai. Jadi dia bersifat umum. Jadi ini karena datanya tadi masih dalam bentuk Excel, berarti seperti biasa akan kita ubah dulu ke time series object ya. Kemudian ini kita kasih kita kasih order data gitu supaya nanti di dalam objek datanya itu berarti tiap angka yang masuk ada urutan 1, 2, 3 itu kita tambahkan elemen waktu. Itu Billy sama aku jangan bercanda mulu. Iya, emang namanya aku suruh ke ruanganku loh, kamu belajar di sini di depan sungai. Iya. Itu ada sebelahnya siapa lagi? Kamu berdua apa bertiga itu? Sebenarnya juga sih, Bu. Oh, kayaknya kamu tuh pas di bawah layarku gitu, jadi aku nggak konsen. Nggak mana dulu. Nih, ya kan? Nah, terus datanya tadi yang sudah diorder, dikasih elemen waktu, nah terus ditampilkan gitu. Nah, terus dari sini bisa kita plotkan ya. Bisa kita plotkan. Nah, cuma nanti kalian bisa bandingkan untuk plottingnya ini yang di FGATS sama yang di ADGATS itu kayak yang di ADGATS itu dia tampilannya
kita untuk gini. Jadi kan ini kita mau mengarahkan atau mau mempraktekkan arts guides gitu. Berarti untuk data-data yang volatil berarti biasanya akan kita mulai dari tahapan-tahapan seperti ini. Nah, cuman seperti yang kemarin aku bilang, kalau misalkan jelas-jelas itu volatil, data saham gitu ya, data indeks, exchange rate, tapi ketika tidak volatil, itu berarti yang harus cek gitu. Jadi salah download, harusnya angkanya yang diambil itu bukan di kolom tersebut dan sebagainya. Jadi untuk sebagai bahan proses juga mengenai data yang kalian pakai. Terus untuk DF test kita sudah pakai juga ya. Nah, di sini tadi datanya itu kita buat namanya adalah kurs untuk yang di sini. Nilai kurs ya tadi, nah, data yang di dalam satu kolom tadi. Terus kita akan lakukan tes ADF. ADF test untuk variabel kurs ini. Nah, di sini terlihat bahwa datanya belum stasioner, ya kan? Datanya adalah non stasioner. Nah, kemudian kita akan diferencing satu kali gitu ya. Nah, pakai kita akan diferensikan data kurs tadi, kan? Nah, ini kenapa dia muncul NA-nya gitu ya, nggak muncul nilai ADF-nya? Karena ketika diferensikan itu kan berarti ada satu, kan nilainya geser nih, karena diferensikan berarti dikurang-kurangkan satu gitu kan, berarti yang atas itu hilang, kosong. Jadi ini harus dihilangkan. Jadi kalau kita lihat data kursnya itu ini udah aku itu. Nah, itu tuh di bagian atasnya itu akan hilang satu gitu, NA1 di bagian di baris yang pertama, sehingga ketika dia muncul seperti ini itu nanti yang nilai yang kosong tadi itu harus dihapus, dikurang satu ini yang di baris ini. Nah, setelah diferencing satu baru dia stasioner. Nah, nanti berarti untuk pemodelan seterusnya kita akan menggunakan data yang di diferencing satu. Kemudian di sini supaya praktisnya, jadi untuk menunjukkan kita untuk pemodelannya itu mau model arimanya ya, model rata-ratanya itu mau pakai arima berapa, itu kita pilih arima biar simpel aja. Nah, dari arima ternyata yang terpilih sebenarnya udah betul ini bukan isi yang dia tekan setelah dia beberapa arima itu adalah 112. Nah, jadi di sini kita memodelkan dengan arima 112. Kita sebut saja dia model 1, di mana model 1 ini adalah 112, arima 112. Kemudian untuk melihat ini berarti kan koefisiennya, nanti koefisiennya bisa dituliskan. Di sini terlihat bahwa untuk semua komponen di dalam arima 112 itu semuanya adalah signifikan. Kemudian kita akan cek lagi apakah data ini itu akan memerlukan akan dilanjutkan sampai ke pemodelan volatility-nya. Apakah volatility itu perlu dimodelkan lebih lanjut dengan ARTS dan GARS, ARTS atau GARS. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan tes ini. Ini kita akan
tes ya. Berarti yang dimasukkan ke sini arts test, kemudian yang akan dimasukkan ini adalah dari model 1 yang ARIMA 112 gitu ya. Yang tadi terpilih. Nah, di sini terlihat bahwa dari 2 tes, dari LM test dan PQ test, ini kan di sini hipotesis nolnya adalah homostereosis dan alternatifnya adalah heteros. Sementara P-value itu adalah sangat kecil kan? Ini memang sangat kecil, kurang dari 0,5 gitu ya. Singkatnya, ini berarti dia menunjukkan bahwa datanya adalah atau dia adalah membutuhkan arts atau B. Jadi ini dia adalah heteroskopi. Nah, sehingga yang selanjutnya itu adalah kita membuat arts atau gasnya. Nah, arts atau gas atau kita gampangnya di sini biasanya disebutkan gas gitu ya, karena kan seperti kalau gas 10 itu kan sama dengan arts 1 gitu ya. Ini jadi pemodelan arts gas atau pemodelan gas saja. Di sini kita pakai dari library fgas. Untuk yang untuk sebagai bahan bacaan nanti itu sebenarnya dari penggunaan yang tadi dipakai, jadi antara fgas terus yang UGAT sama yang satu lagi T-series sama saya. Nah itu dia itu sebenarnya kalau yang muncul di jurnal itu hasilnya bisa memiliki akurasi yang berbeda-beda. Jadi penggunaan sama-sama untuk modal gitu ya. Nah, tapi nanti nilai akurasinya itu, akurasi performance di antara penggunaan libraries itu juga berbeda-beda. Aku belum selesai baca papernya, tapi di situ dia ada beberapa skenario gitu. Jadi nggak serta-merta muncul satu specific conclusion mana yang paling baik, library mana yang paling baik yang bisa dipakai, tetapi lebih ke arah case by case. Kemudian untuk yang di pemodelan gasnya itu di sini di libraries fgas itu dia tidak bisa nggak bisa diotomatisasi gitu. Jadi semuanya itu harus dituliskan spesifikasinya sendiri oleh si kalian. Ini yang perlu diperhatikan bahwa tadi kan tes itu kan kita pakai data yang sudah stasioner pada differencing 1 kan. Nah, berarti di sini yang di fgasnya yang akan kita modelkan itu juga berangkat atau kita menggunakan datanya itu dari data yang sudah stasioner juga. Nah, jadi di sini kita bikin satu data lagi, satu variabel gitu yang merupakan nilai differencing. Kemudian dikurangi 1 juga gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat ketika plotkan gitu, ini dia sudah tidak ada. Ini yang perlu kalian perhatikan bahwa di sini dia tidak ada kecenderungan atau tren tertentu. Tidak ada pengaruh tren tertentu menaik menurun ya, atau seasonal yang berulang. Yang waktu itu sudah pernah kita temui gitu, dalam 1 tahun terjadi ayunan yang sama dari waktu ke waktu, itu kan berarti menunjukkan pengaruh musim. Nah, kalau di sini dia sudah cukup stasioner, hanya di beberapa titik itu dia menunjukkan volatility yang tinggi. Maksudnya di sini dia tinggi, bergerak tinggi, terus ada masa yang lebih tenang gitu, terus dia bergerak volatility tadi. Ini sudah stasioner. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita memasukkan modelnya. Jadi dengan menggunakan GAD suite. Jadi untuk langkah pertama kita
menuliskan dulu modelnya gitu ya. Nah, modelnya di sini kita bisa pakai, kan tadi udah ada ARMA 112 gitu ya. ARMA 112 berarti dia datanya sudah di versi 1 kan kalau dari ARMA 112. Nah, ini nanti itu bisa kita pakai atau enggak untuk memodelkan di spesifikasi model ARMA itu bisa kita tuliskan 12, ARMA 12, atau bisa yang lain, dalam hal ini adalah 01. Kadang perbedaan di sini itu tidak berpengaruh ke hasil dari karena yang mau kita modelkan adalah volatility, bukan dari ini. Nah, ini berapa yang bisa kita input untuk cek. Nah, ini biasanya yang perlu diperhatikan adalah nilai AIC gitu ya. Nilai AIC, terus kalau di sini kan nilai AIC-nya adalah 12,8. Terus kalau yang tadi di ARMA tadi, nah, kalau yang di ARMA, di model ARMA 112, kalian perhatikan nggak bahwa nilai AIC-nya itu 4.000. Nah, berarti dari sini, dari model GATS yang pertama, di sini adalah model ARMA-nya, kemudian ini adalah model GATS-nya 10 gitu ya. Kemudian ini adalah data yang digunakan, kemudian trace F ini adalah proses running datanya kita matikan, tidak dimunculkan di dalam output. Nah, kemudian di sini bisa terlihat ketika dibandingkan dengan model ARMA 112 yang sudah kita lakukan tadi, nilainya itu sama-sama jauh, 4.000 ke 12.000. Nih, gitu ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai karena nanti kan berarti kita untuk yang di bawahnya kita akan pakai untuk model yang lain ya, sama-sama GATS 10 tetapi ARMA-nya 12, karena yang di atas kan ARMA 112. Nah, ternyata itu AIC-nya itu cuma goyang sedikit gitu, 12,8 juga ketika di ini 851, ini 81 gitu. Jadi bedanya sedikit untuk AIC. Nah, kalau misalkan tadi kan dipilihnya untuk memilih model terbaik, pilih AIC yang paling kecil. Nah, biasanya tidak hanya pada prakteknya, kalian tidak hanya mempertimbangkan yang beda AIC-nya itu berapa sih? Apakah 0, atau dari 4.000 ke 12 itu jelas signifikan. Jelas kita akan pakai yang nilainya lebih kecil ya, itu jelas. Tapi ketika sudah sampai koma, seberapa jauh kita akan mengorbankan selisih AIC itu dengan bentuk atau pemodelan yang lebih kompleks. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ubah GATS-nya. Nah, kalau yang di atas tadi adalah GATS 10. Nah, yang di bawahnya adalah kita pakai GATS 11. Nah, ini 12,6. Nah, berarti kan tadi kan 12,8 ya kan? Karena GATS-nya sama-sama 1,0, cuman yang diubah adalah ARMA-nya gitu kan, yang minnya. Nah, di sini berarti AIC-nya membaik gitu ya, menjadi lebih baik dengan menggunakan GATS 11. Berarti kita bisa ambil kesimpulan sampai dengan untuk sementara 3 dulu. Berarti GATS 11 ini akan kita pakai sebagai model untuk di proses prediksi. Nah, kemudian kita bisa mengeluarkan di GATS itu kita bisa mengeluarkan standar deviasi dengan mengeluarkan sigma-nya. Jadi di tiap titik observasinya itu bisa kita keluarkan nilai sigma-nya. Kemudian nanti bisa kita plotkan gitu. Jadi untuk melihat plotting dari simpangan baku. Nah, tetapi karena di sini simpangan bakunya tadi kan yang kita pakai adalah
data different kan. Kalau data asli kan mulai dari tanggal 1 Januari gitu ya. 1 Januari, kemudian karena di sini udah dipotong 1, berarti data tanggal awalnya kan dia mundur 1, berarti kita akan ubah dulu ke tanggal berikutnya. Jadi mulainya sekarang adalah di tanggal 2. Kita pakai sekuen date-nya itu date 2 untuk membedakan dengan sekuen data yang pertama tadi yang kita pakai yang dimulai dari 1 Januari. Nah, kemudian di sini ini adalah proses untuk mengeluarkan simpangan baku. Nah, ini adalah simpangan baku dari data yang kita punya gitu. Nah, ini terlihat bahwa untuk ini data yang muncul ini adalah bulan ya, data bulanan gitu selama 1 tahun ya kan, sesuai dengan datanya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa memang di bulan-bulan tertentu itu dia memiliki simpangan baku yang lebih tinggi dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian berarti di langkah selanjutnya kita akan membuat prediksi. Nah, tadi berarti langkahnya membuat model, spesifikasi model, kemudian dideskripsikan, kemudian kita di sini lanjut ke prediksi. Nah, untuk yang diprediksi ini kita pakai predik. Kemudian kita sebutkan spesifikasi model yang dipakai tadi, terus jumlah periode yang mau kita prediksikan itu berapa. Ini 5 titik, berarti karena datanya harian, berarti kita mau memprediksikan apa tuh nilai kurs gitu ya, nilai kurs untuk 5 hari ke depan. Kemudian ini adalah jumlah data yang Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya mean forecast, mean error, standar deviasi, lower sama upper interval. Perhatikan di bagian mean forecast. Di mean forecast ini terlihat bahwa ini kan tadi 5 hari ke depan ya. Mean forecast ke depan, 5 hari ke depan, tetapi setelah di hari kedua, jadi setelah hari pertama berarti hari kedua dan seterusnya itu nilainya adalah sama, ya kan? Berarti kalau misalkan kalian memang mencari nilainya dan tidak hanya sekedar atau kecenderungannya, itu kan berarti nilai yang ada di sini itu jadi kurang bermakna. Karena prediksinya itu adalah sama setelah titik pertama. Nah, ini caranya adalah bisa diakali satu persatu gitu ya. Jadi cara mengakalnya adalah kita akan memprediksi satu persatu. Terus memprediksi satu persatu itu berarti maksudnya kita akan prediksi satu data ke depan satu, terus nanti satu data ke depan ini kita gabungkan dengan data yang kita punya, terus kita prediksi satu lagi. Jadi satu-satu gitu ditambahkan lagi ke belakang dan seterusnya untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan nilai mean forecast yang dimaksud. Nah, caranya adalah pertama kita pakai nilai mean-nya dulu, nilai mean sama standar deviasi atau mean error-nya. Kemudian di sini kita buat dates baru. Jadi penanda waktu baru yang maksudnya adalah kita mau menambahkan satu data ke dalam data yang kita punya. Nah, jadi di sini ini kita ambil dari sini ya. Ini kita ambil dari sini, terus ini ke sini. Kemudian di sini ada min F sama standar deviasi ya, sama berarti di sini min F ini adalah untuk menampung nilai
rata-ratanya, sementara yang standar DFF ini adalah untuk menampung nilai standar deviasinya. Kemudian untuk menggabung dengan jadi nilai prediksi yang baru ini itu kita kasih satu titik baru. Dates 3 ini adalah menandai titik waktu baru 1 Januari 2020. Terus di sini berarti datanya kan 2020 ya? Atau 2019. Kalau misalkan itu berarti ini maksudnya 2021. Ini harusnya 2021 kan? Itu apa tuh? Nilai yang tadi kita prediksi, ini kan datanya tahun 2020, 1 tahun. Nah, terus ketika kita mau prediksi satu titik, jadi ini adalah Januari 1 Januari 2021. Ini tanggal 2 Januari dan seterusnya. Nah, terus gitu ya. Nah, terus berikutnya kita akan lakukan prediksi lagi. Lakukan prediksi lagi dengan model yang sama. Terus yang perlu diubah adalah ini. Karena tadinya kan kita punya 3366 data plus 1 yang di sini berarti jadi 367. Nah, kemudian yang berikutnya baru ini. Nah, ini adalah berarti ini kalau misalkan kita mau menambah, ini ada nilai prediksi yang berikutnya ya. Nah, kemudian ini untuk yang berikutnya berarti prosesnya sama. Tinggal kita ambil dari sini. Nah, cuma di sini nanti jadi 368 karena datanya kita tambahkan lagi dan seterusnya. Gitu. Ini adalah untuk pemodelan menggunakan libraries FGAS. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba dengan menggunakan data keuangan. Sebentar. Nah, sudah bisa di-download? Nah, yang berikutnya itu adalah dengan menggunakan RDBus. Jadi R juga berarti R-nya itu R, U-nya itu adalah univariat, kemudian gasnya ya berarti gas gitu ya. Nah, di sini sebentar aku dulu ya. Itu Siti Alia kenapa mukanya hijau? Kamu lagi sakit? Enggak, Bu. Oh, filter gitu. Tapi latar belakangnya enggak hijau. Kena pantulan, Bu. Oh, iya.
Ya, alhamdulillah. Nah, silakan dibuka untuk yang kedua. Nah, untuk yang data yang kedua, tes. Suara aku putus-putus nggak? Lancar, Bu. Oke. Ini soalnya pakai wifi kampus. Terus yang berikutnya itu adalah kita akan prosesnya gini. Yang aku share screen dulu. Bentar. Nah, untuk yang berikutnya kita pakai yang Agugas, nanti seperti biasa kalau nggak bisa jalan, berarti harus ada package yang diinstal, bisa diklik di sini gitu ya. Terus kalau misalnya nggak ada di sini, berarti mungkin perlu di-upgrade AR-nya ke yang versi terbaru gitu. Kira-kira seperti itu ya. Terus di sini untuk yang mau kita lakukan itu adalah kita mau memforecast nilai stock price sahamnya Apple. Nah, untuk di dunia bisnis dan keuangan itu nilai-nilai stock price seperti ini itu bisa kalian dapatkan dengan mudah seperti di Yahoo Finance. Nah, di Yahoo Finance kemudian untuk mengakses nama atau mengakses saham dari perusahaan tertentu itu kalian tinggal mengecek nama kode ticker simbol. Jadi kalau Apple ticker simbolnya berarti AAPL. Kalau pengen tahu ticker simbol perusahaan apa, tinggal di Google aja ticker simbol for apa. Nanti di situ langsung muncul. Terus kalian bisa menggunakan ticker simbol tadi untuk digunakan di dalam R. Jadi R di sini ketika membaca perintah tadi dia akan langsung retrieve data dari sumber tadi, data sahamnya itu ya. Dan kemudian data yang aku pakai di sini Apple gitu ya, tidak ada sponsor dari Apple. Ini hanya sebagai contoh gitu ketika nanti dilihat, wah ini nanti terjadi nilainya cenderung naik, terus kalian jadi berspekulasi mau ikut menceburkan diri di saham Apple misalnya. Nah, itu di luar dari konteks itu yang kita lakukan murni hanya untuk contoh aplikasi. Dan biasanya justru forecast itu lakunya di sini, teman-teman. Jadi nggak sekedar untuk memforecast apa gitu ya. Tapi di sini memang untuk bisnis itu kan memang perlu tahu ya. Mau saat ini punya saham nih, misalnya individu atau perusahaan saham. Terus situasi ke depan itu kira-kira itu akan membaik atau memburuk gitu ya. Nilainya itu akan naik atau turun. Ketika dia naik, dia harus lepas, harus jual atau keep gitu, atau beli lagi. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti itu yang mendasari pentingnya time series ini. Tapi itu biasanya dengan menggunakan Algoritma ini nanti di dalamnya itu banyak sekali fungsi-fungsi finansial yang di SPX itu cukup tahu aja gitu. Jadi karena kalian kan basicnya itu basicnya kan ekonometrik statistik gitu ya, dan bukan finansial, jadi ya cukup tahu. Yang penting inti prosesnya udah tahu, nanti masalah nilai apa yang mau dicari itu bisa dipelajari di kelas. Kalian tidak kehilangan informasi apa. Nah terus di sini aku cek. Maksudnya di run dulu libraries-nya, kemudian halo tes, kok nggak jelas sih? Suara aku jelas kah? Jelas, Bu. Oh. Benar, Bu.
Yap. Oke, nah terus ini kita pakai Apple gitu ya. Ini yang mau dipakai, oh ya. Terus kalau kalau kalian perhatikan gitu ya, ini hati-hati bahwa misalkan kalian mau main-main, maksudnya mau coba-coba praktek-praktek forecast, terus mau ambil return data tadi pakai kita buat. Nah, data yang tersedia itu adalah dimulai dari ketika pertama kali perusahaan itu terjun ke mana tuh, ke pasar saham. Jadi berarti starting point-nya itu berbeda-beda. Kalau dia perusahaan-perusahaan lama kayak Apple ya berarti dia dia punya series data yang panjang. Kalau perusahaan-perusahaan baru masuk ke pasar saham kan ada ya seperti itu. Jadi sebenarnya itu perusahaan yang udah lama tapi masuk sahamnya itu baru 2 tahun terakhir. Berarti data yang tersedia hanya 2 tahun. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian seperti biasa kalau misalkan time series kan berarti the more the merrier gitu ya. Nah, jadi kalian cek dulu. Ini makanya kita perlu ground check. Perusahaan ini kan kenapa datanya cuma sedikit gitu ya, 1 tahun aja. Ternyata baru kemarin gitu masuk. Ini terutama kalau teman-teman mau analisis data dalam negeri. Gitu, karena banyak dari perusahaan-perusahaan negeri yang dia baru masuknya itu akhir-akhir ini. Yang mana tadi? Oh ini, terus berarti di sini kita udah punya. Nah, terus enaknya pakai AWS itu data yang masuk, yang data yang sudah diambil itu otomatis sudah berupa time series object. Jadi tidak perlu ada proses yang kayak tadi ya, yang di depan tadi harus mengubah gitu ya. Terus datanya bisa lebih fleksibel. Jadi kalian tinggal ubah datanya di sini itu bisa mengubah jumlah data yang di-retrieve. Kemudian chart seriesnya juga lebih fancy gitu ya. Lebih lucu gitu. Terus di sini, nah ini adalah nilainya gitu ya. Nilai chart seriesnya, terus ini volume, terus yang atas tuh nilainya ya. Terus di sini kita bisa lihat bahwa datanya itu memang dari volumenya juga volatil. Terus ini kita lihat bahwa nilainya rendah. Terus ini mungkin masih di periode krisis di US tuh dari 2008-2010. Nah tapi setelahnya baru 2012 kalau kalian perhatikan dia turun lagi ya kan, turun lagi. Nah baru dia ke atas lagi. Kalau nilai saham ya biasanya kita patokannya adalah kondisi ekonomi dunia sama US gitu ya, karena kalau Apple kan basisnya di sana. Terus nah yang berikutnya ini salah satu dari yang aku bilang tadi, salah satu fungsi keuangan yang disediakan oleh si AWS. Di sini salah satunya adalah return. Jadi di sini calculate returns ini adalah salah satu fungsi di AWS untuk menghitung return. Return itu apa? Return itu biasanya kembalian. Nah, cuma kalau secara prinsipil return itu sebenarnya hampir seperti difference. Dia dikurangkan dengan periode setelahnya gitu. Jadi antara dua titik ya sama dikurangkan, tetapi kalau yang return ini dibagi dengan data pertama dan returnnya adalah data pertama minus di data pertama. Ya, nah berarti apa? Nanti kali return kan berarti datanya akan berkurang kan? Nah, sehingga nanti di bawahnya ini kita akan kalau return otomatis akan NA kan, not available, sehingga harus dipotong. Nanti kita dapatkan data yang full untuk dilanjutkan ke proses model.
Terus kalau main saham itu berarti yang biasa yang diperhatikan itu adalah harga closing. Kalau kalian perhatikan di data APL itu ada macam-macam, ada data open, high, low, ada itu apa ya, pas dia buka datanya itu dijual berapa, terus harga tertinggi dalam satu hari itu berapa, harga terendah kan ya, yang aku bilang dia datanya berubah-ubah tiap detik gitu ya, karena bisa diamati di kalau pernah main saham, aku aja belum ya, maksudnya nonton di TV gitu ya, nonton di TV terus orangnya pada pakai suit gitu ya, terus yang perempuan juga kayaknya penampilannya itu profesional banget, terus dalam high pressure gitu, kayaknya sibuk banget, padahal emang sibuk. Terus dalam tekanan sibuk nelfon sana sini. Itu apa sih, menggambarkan aja kalau termnya sih kayak pekerja korporasi ya sesungguhnya. Nah, pegawai BPS itu juga sebenarnya pegawai korporasi juga ya, tapi tanpa high pressure tadi. Enggak, soalnya kan kenapa disebut high pressure? Karena kan ini tadi kalau dia salah gitu ya, salah baca data, salah baca volatility, volatility-nya tuh dia cenderung naik, tapi dia memutuskan ngambil kesimpulan datanya turun. Nah, kalau saham itu yang bikin rugi itu kan malu ya, nah harganya itu cuma selisih 25 sen dengan seperempat dolar. Nah, tetapi ketika dia punya 10.000 saham, kan tinggal ngambil kerugian kan, gitu. Nah ini kemudian yang biasa dijadikan data studi itu adalah nilai closing. Jadi bukan harga pembukaannya ataupun harga tertinggi atau terendah, tetapi nilai penutupannya, nilai closing ini di kolom ini. Nah jadi untuk yang berikutnya kita akan pakai data closing ini sebagai data yang akan kita teliti. Jadi yang dimasukkan, yang dihitung ini adalah nilai close tadi ya. Terus kita potong. Terus kita gambarkan histogramnya. Histogramnya gimana? Ya, tampaknya so-so aja, Bu. Baik-baik saja, mungkin kurang jelas. Nah, kita tambahkan mungkin dengan ini, dengan menambahkan density dan kurva normal. Nah, ini berarti kalau yang merah ini kan berarti ini ya, yang merah itu adalah kurva normal. Berarti data yang kita punya itu yang hijau, terus yang biru-biru itu density-nya. Berarti kurva data yang kita punya itu memiliki tail yang lebih, nilai tailnya itu lebih tinggi dari normal. Ini bisa dijadikan indikasi awal bahwa mungkin ketika nanti dimodelkan dengan distribusi normal untuk yang residual tadi, mungkin ada kemungkinan tidak. Nanti kita akan cek bentuk itu ya. Berarti maksudnya di model yang alternatif yang kita ajukan nanti, ini salah satunya juga ada yang ini mengakomodir bahwa nanti yang kita cek itu tidak hanya yang distribusi normal saja. Ini chart series return-nya. Nah ini berarti sudah cukup stasioner ya, karena kan tadi karena yang kita pakai kan data return itu berarti pengurangan dengan data sebelumnya tadi dengan data di dekatnya 2222 gitu ya, secara misalnya cuma di sini dibagi gitu ya, bedanya dibagi tadi. Terus ngomong-ngomong yang tadi lupa. Tadi di hasil prediksi yang data exchange rate itu kan kita pakai data differencing ya. Nah berarti yang kita hasilkan itu bukan exchange rate yang sebenarnya, tapi masih dalam bentuk differencing. Jadi kalau mau diubah ke bentuk aslinya tinggal ditambah dengan data sebelumnya. Nah kemudian ini ada
proses yang sama nih. Jadi gini, biasanya kalau yang dilakukan orang dipakai di AnguGuts itu dia tidak pakai ini, karena kan ini tadi adalah fungsi-fungsi di luar library AnguGuts yang tadi loh, ngecek statistics, terus ngecek attest, begitu, mengeluarkan model A5-nya. Nah, ini biasanya itu kalau sudah pakai AnguGuts itu di skip karena yang tadi ya, bahwa kebanyakan yang menggunakan AnguGuts ini dari finansial, jadi dia biasanya sudah mengasumsikan atau sudah beranggapan bahwa datanya itu memang akan dimodelkan dengan GUTS. Nah, tapi kalau kalian mau ngecek, ini bisa kalian cek juga untuk mengecek gitu ya. Terus mengecek model A5-nya, nah, tapi di sini ternyata model A5-nya itu adalah A5000 dengan non-zero mid. Jadi A500, kalau A500 with zero mid kan berarti udah white noise kan? Berarti udah tidak bisa diprediksikan, tapi karena di sini non-zero mid berarti isi persamaannya cuma min aja untuk A5-nya. Nah, terus ini berarti nanti bisa, berarti model terbaiknya ini dari sekian banyak model yang di auto animakan itu model terbaiknya yang 00. Berarti kalau model 00 kan berarti model untuk memodelkan minnya itu adalah konstan. Nanti di gasnya itu A5-nya kita isikan juga 0. Jadi bisa untuk menentukan model armanya itu bisa pakai ini dulu gitu ya. Terus ini juga bisa untuk dilanjutkan. Jadi tadi tuh aku coba tuh dia crash gitu, terus nggak mau keluar. Kalau yang ini langkah-langkahnya sama seperti tadi ini, berarti kan cuma muncul ini udah ada attest. Untuk attestnya berarti nanti hasilnya perlu gitu ya. Nih nilainya tuh aneh gitu. Terus yang ini tadi juga dia ngeluarin stasiun ADF testnya itu dia udah langsung pakai lag gitu. Ini harusnya dibersihkan dulu. Tuh ya. Nah, tapi dari sini berarti tetap yang kita dapat dari pengecekan stationality, kemudian karena kita pakai data return, datanya sudah stasioner, terus pakai art, memang akan dimodelkan dengan art. Nah, kemudian ini adalah kalau di keuangan ini juga bisa digunakan, ada fungsi-fungsi untuk memunculkan volatility, untuk menggambarkan volatility. Nah, ini dengan mencari nilai standar deviasi. Jadi kita hitung nilai standar deviasi dari return. Kemudian ini di dua garis ini adalah untuk membandingkan ya, membandingkan untuk ini adalah keseluruhan data. Nih, kalian perhatikan nilai return keseluruhan itu 0,101 standar deviasi. Nah, terus kita mau cek standar deviasi di periode awal. Awal data berarti 2008. Nilainya itu 0,8. Nah, dengan tinggi itu. Terus di periode akhir, nah akhir data kan 2019. Itu standar deviasinya adalah 0,26. Lebih kecil. Berarti kan yang di awal itu standar deviasinya tinggi di awal data, terus yang di akhir itu berarti standar deviasinya itu rendah. Nah, kalau melihat ini adalah model GUTS yang volatil, gitu ya, berarti nanti kita bisa berharap bahwa nanti prediksi yang kita lakukan, angka prediksi yang periode berikutnya itu juga nilainya tidak akan langsung jam, gitu. Jadi masih dia nggak yang itu, tapi dia lebih akan menuju ke model pergerakan lebih kalem. Nah,
Oh, ini angka 252 itu apa? Ini adalah dalam 1 tahun itu di sini pakai 252 hari, 252 hari data. Ini yang aku bilang bahwa dalam 1 tahun itu dia tidak 366 data, tapi ini sudah nilai yang pasar sahamnya aktif buka. Nah, terus ini yang disebut dengan rolling performance. Ini juga istilah di keuangan, tapi yang pada intinya adalah untuk memodelkan dari volatility, memodelkan volatility. Rolling performance kan namanya menggambarkan volatility. Jadi yang digambarkan itu adalah standar deviasinya dari awal tahun sampai akhir tahun, tetapi sini adalah per bulan dan bulanan. Dan di sini bisa terlihat bahwa dia memang ada bagian-bagian yang tinggi tadi ya. Sementara kalau yang di bawah ini adalah yearly. Bedanya apa ya? Berarti ini dua ini adalah 1 bulan ada 22 hari aktif gitu ya. Kalau misalkan ini mau dibuat rolling performance yang per tahun, berarti bitnya ini juga 252, 1 tahun ada 252 hari aktif. Jadi dia yang dipotretkan itu adalah harian. Di atas tadi adalah data bulan. Nah kemudian jadi ini tambahan ya. Jadi kalau ini biasanya hanya spesifik di keuangan gitu ya. Biasanya yang ditampilkan ke modeling guts-nya. Nah di sini yang pertama kita akan pakai standar guts dengan constant mean tadi. Constant mean karena ARMA order yang dari ARIMA tadi, yang dari auto ARIMA tadi kan memang 000 ya. Nah berarti kita pakai yang 00. Terus ini pakai S-guts, ini adalah standar guts. Standar guts itu apa ya? Berarti ada persamaan rata-rata, terus nanti untuk yang volatility-nya berarti tergantung dari residual error periode sebelumnya plus dengan variance residual error-nya. Itu saja ya. Ini adalah untuk yang standar guts, kemudian distribusi residualnya itu kita buat normal dulu. Perhatikan tadi ada indikasi bahwa ada mungkin bahwa distribusi modelnya mungkin tidak normal. Detailnya tinggi dari normal, lebih besar. Nah, terus ini berarti ini adalah outputnya. Nah, terus yang harus dilihat apa gitu ya, banyak banget. Nah, yang pertama dilihat adalah spesifikasinya. Berarti di sini kita pakai S-guts. S-guts itu karena kalau tidak kita spesifikasi dengan order tertentu ya berarti maksudnya adalah guts 11. Kemudian main modelnya adalah 500. Kemudian di sini kita cek di bagian optimal parameter.
semua koefisiennya itu adalah p-value-nya sangat kecil ya. Ini ditulisnya 0 semua. Ini berarti signifikan. Berarti ke semua komponen itu berarti di dalam model. Jadi nanti kalau ditulis itu dituliskan ke dalam modelnya itu aduh nggak bawa itu. Aku nggak bawa. Nah ini malas nulis itu berarti di sini kan mu, ini mu adalah 0,00186, kemudian ini omega, ini alpha 1, beta 1. Nah, mu ini adalah untuk persamaan minnya, kemudian omega, alpha, dan beta itu adalah koefisien di volatility-nya. Jadi omega-nya adalah konstantanya, kemudian alpha 1 ini adalah untuk residual kuadrat, koefisien residual kuadrat, sementara satunya adalah koefisien untuk varians residual. Aku kirim ke Zubeda. Ribet. Ya. Zub, cek WA Zub. Iya, Bu. Ya. Nah, itu adalah cara menuliskan koefisiennya. Atau menuliskan persamaan gas yang kita punya, ya. Nah, kemudian yang penting berikutnya ini tentu adalah nilai AKIK. Nilai AKIK nanti ini adalah untuk simpelnya tadi adalah untuk menghindari model yang kompleks. Jadi model yang simpel biasanya berasosiasi dengan nilai X yang kecil gitu. Kemudian nanti salah satu pertimbangan pemilihan model adalah kita memilih nilai X yang paling kecil. Ini AKIK. Terus untuk standardized residual dan standardized square residual. Nah, ini adalah untuk melihat apakah ada serial korelasi dan apakah ada serial korelasi atau tidak di residual. H0-nya kan berarti no serial correlation. H alternatif berarti ada serial correlation. Karena di sini nilainya itu p-value-nya berbukti untuk mengenali, berarti tidak terdapat bukti untuk menolak H0, gitu ya. Berarti tidak ada bukti, tidak ada bukti untuk tolak H0, yang berarti tidak ada serial correlation di residualnya, alias residualnya sudah berperilaku white noise, yang berarti model gasnya valid. Pertanda baik, pertanda baik. Oh, berarti kita udah menuju ke tujuan. Nah, terus ini di AVU gas itu banyak sekali plotnya. Plot. Ini, nah untuk menu plot belum selesai. Ini masih banyak. Ini tadi. Ini sama ya untuk standardized residual sama standardized residual sama. Terus yang berikutnya yang dicek banget itu adalah yang goodness of fit test. Nah, ini yang terkait sama tadi, sama model fit diskusi tadi. Di sini kita lihat bahwa nilainya itu kecil ya, nilainya kurang dari 0,05 p-value. Nah, ini kan berarti tolak H0, ya kan? Yang berarti bisa disimpulkan bahwa model residual yang dipakai itu tidak fit. Dalam hal ini apa? Normal tadi. Tadi kan kita pakai distribusi normal. Nah, ini berarti indikasi bahwa oke, kita akan coba lagi, atau kita akan coba improve ini goodness of fit. Berarti yang lain-lain kan lumayan. Yang maksudnya bukan lumayan, apa namanya? Yang spesifikasi yang lain itu udah oke, nanti kita bisa modifikasi yang ini dengan distribusi yang lain.
Tuh. Baru kita masuk ke plot. Nah, plotnya tuh ada 12. Terus menggabungkan. Kita mau giniin satu-satu. Ini kalau mau munculin plot 1, ya kan? Plot 1. Nih, ini adalah, tapi ini mostly itu ya sebenarnya cuma untuk nanti yang kita akan plototi yang harusnya diwaspadai itu ada beberapa, jadi nggak semuanya gitu ya. Ini menunjukkan apa ya dari baca judulnya. Series begitu conditional standar deviasi seperti itu. Nah, ini maksudnya yang biru, blue line ini adalah data written tadi, kemudian yang merah, atas merah sama bawah merah itu adalah nilai dua standar deviasi yang plus sama minusnya tadi. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa data written itu kurang lebih yang dipakai kalau yang di superimpose ini adalah yang 95%. Jadi data written-nya itu sudah ada di standar deviasi ini yang merah-merah ini sudah mencakup sebagian besar atau 95% data. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, plot nomor 2 ini 1%. Nilai 1%. Jadi batasnya, sekali lagi yang batasnya yang di bawah itu adalah nilai batas atas bawahnya adalah 1%. Berarti maksudnya sudah yang kita harapkan berarti memang di dalamnya semua ya yang dibatasi dalam standar deviasi tadi. Terus untuk yang nomor 3 ini sebenarnya bisa dikeluarkan semua pakai yang plot and which all ini, tetapi nggak kelihatan gitu karena kan kecil-kecil, jadi nggak bisa kelihatan bentuknya. Nah, kalau yang di nomor 3 ini adalah conditional standar deviasi versus datanya, versus data returns-nya. Jadi untuk yang data returns-nya itu yang absolut dan nilai absolut di data returns itu yang abu-abu, sementara yang biru adalah standar deviasi. Kemudian yang 4 ACF, nilai ACF-nya, kemudian yang nomor 5 ini bisa kita lihat. Ini juga untuk yang square observation sama yang ini karena kita memodelkan volatility, jadi mungkin kita akan lebih fokus ke itu ya, fokus ke residual, jadi lebih ke residual. Kalau yang di ACF ini observasi, square observasi, sama absolute observasi itu di sini kan kalau diperhatikan nabrak garis, nabrak borderline semua nih, ya. Barnya itu nabrak garis merah itu, ini buat indikasi bahwa model terdapat autokorelasi di data ya, di residual, di data sehingga kalau kita menggunakan model regresif itu sudah tepat. Terus kalau yang nomor 8 yang cross correlation juga sama, diproskan antara square sama aktual observasi aja. Terus yang nomor 8 itu empirical density. Ini yang biru itu adalah normal density, tapi yang biru nggak kelihatan. Ini data kita ya, yang abu-abu itu data kita, lebih tinggi dari yang ini yang mau kita treatment. Kemudian yang akan terlihat di sini, di nomor 8 ini kan berarti mendukung bahwa tadi distribusi modelnya yang dari pembacaan goodness of fit-nya tadi itu nggak fit. Nah, terus bisa terlihat lagi di sini di titik plot. Nah, di normal titik plot atau plot. Nah, itu terlihat bahwa di ujung detailnya itu dia melenceng menjauh dari distribusi normal. Jadi di sini ada, kalau yang kita harapkan kan berarti mengikuti gitu ya, mengikuti. Nah, ini ternyata menjauh. Berarti nanti kita bisa pakai distribusi yang mostly ini udah hampir normal, tapi
detailnya itu dia lebih besar gitu. Jadi ekornya melenceng. Kemudian untuk yang di 10, 11 ini dari residualnya gitu ya. Dari residualnya sih bisa dilihat hampir semuanya itu sudah di dalam borderline, hanya ada 1, 2 gitu ya, 3 yang cross borderline. Yang perlu waspada itu kalau crossingnya itu tinggi banget dari merah-merah borderline. Setelah di square kan dia juga oke di tengah semua. Terus untuk nanti yang model berikutnya yang akan kita pakai itu adalah yang ini. Yang memperhatikan itu kan yang di nomor 12 ini adalah news impact report. Jadi kalau ini pernah aku mention kemarin bahwa nilai saham itu biasanya dipengaruhi oleh kayak good news and bad news gitu. Jadi ketika ada isu apa, isu tadi itu akan berakibat pada pergerakan harga saham hari itu. Pergerakannya apa? Impact tadi itu bisa berakibat positif, bisa negatif gitu. Nah, di sini ini untuk yang nilainya negatif ini berarti bad news, negatif impact, ini adalah positif impact. Nah, di dalam standar gas ini kita memberi bobot sama antara positif sama negatif. Jadi nanti kita akan coba model yang dia memberi bobot yang berbeda antara negatif news dengan positif news. Jadi gampangnya gini, kalau ada berita buruk, nilainya itu kan biasanya bikin drop gitu ya, buruk, berita buruk, terus nilainya itu bikin nilainya drop. Tetapi ketika ada good news, positif itu impact ke harga itu tuh santai, yang meningkat tapi nggak yang high jump. Nah itu nanti kita modelkan dengan bukan standar gas tapi dengan gas yang modifikasi. Terus untuk yang keluar pakai 0. Terus kita lanjutkan yang berikutnya adalah melakukan forecast. Terus ini adalah nilai yang kita buatkan, nilai fitnya. Ini nilai fit, nilai yang difitkan. Kenapa dia mendatar? Kenapa? Karena model kita untuk yang minnya adalah konstan. Kemudian untuk yang sigma, ini berarti, nah ini tadi bahwa ke depan, ya kan, ini adalah nilai prediksi. Ini kita forecastkan itu 20 periode ke depan, 20 hari ke depan. Berarti 20 hari ke depan itu cenderung naik, tapi nggak yang naik terus gitu, tapi cenderung naik menuju kalem, menuju min, menuju kalem. Ini soalnya kan naik terus melandai gitu ya. Terus yang berikutnya, yang berikutnya kita akan coba model yang kedua dengan SSTD, Student Day Distribution. Jadi di sini yang akan diubah ini tetap ARMA model sama, S-gas berarti gas 1. Terus yang diubah adalah distribusi model untuk mengakomodasi si distribusi tadi yang dia tailnya itu lebih tinggi daripada normal. Tingkat tail. Nah langsung ya kan, karena kita sedang men-treatment ini. Nah di sini kita bisa lihat bahwa p-value di of it sudah membaik. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari goodness of fit-nya, berarti di sini pakai SSTD itu
merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan distribusi model yang normal tadi. Di sini p-value-nya lebih dari 0,05, tidak tolak 0 gitu ya, berarti konklusinya berarti kita bisa model yang lebih baik adalah yang pakai distribution modelnya adalah SXT. Terus kalau misalkan mau di cross check lagi ya, di cross check lagi itu sebenarnya dari awal tadi di optimal parameter itu skewness-nya, nilai skew-nya ini adalah lebih dari 1,05 ya, lebih besar dari 1 walaupun sedikit gitu. Kalau misalkan nilai skew-nya itu 1 berarti dia simetrik, distribusinya simetrik normal gitu. Nah, cuman kalau di sini dia positif ya berarti positif skew, kalau dia negatif ya berarti dia negatively skew. Nilai yang lebih kecil yang lebih banyak. Kalau yang tadi kita punya kan positif ya. Nilai positif berarti nilai yang lebih besar. Terus kita coba lagi untuk yang nanti kalian perhatikan juga nilai FIQ-nya. Nilai FIQ-nya 5,3857. Yang tadi berapa tuh? Yang tadi 5,7857. Ini dia lebih tinggi, lebih kecil lebih minus. Berarti yang pakai SSTD ya, model kedua ini ya, yang lebih oke. Terus berarti kita bisa cek. Terus di sini untuk model yang berikutnya yang aku perkenalkan adalah yang namanya GJR Guards. GJR Guards itu bedanya apa? Stop dulu. Nanti untuk pembacaan output sama yang aku share hari ini aku akan taruh di Google Classroom. Kemarin itu kan error tuh, jadi malas. Nah, jadi ini nanti ini adalah room for you to improve ya. Jadi nanti kalian bisa mengimprovisasi guards families itu ke dalam berbagai macam modifikasi guards. Nah, salah satu yang terkenal di keuangan itu adalah namanya GJR Guards. Di sini berasumsi tadi dari plot yang ke-12 tadi bahwa dia membedakan atau memberi penimbangan berbeda antara negatif shock dengan positif shock. Positifnya dengan negatif news. Jadi kalau negatif, jadi di sini dia berasumsi bahwa negatif news itu akan memberikan impact yang lebih besar buat si data itu untuk jam turun gitu. Sementara lompat tuh sini untuk turun gitu. Sementara yang positif itu dia sedikit. Terus ada lagi exponential guards. Kemudian di sini ketika volatility-nya itu tidak pernah negatif, jadi dia akan selalu di atas, nggak pernah ke bawah. Terus ini ada F guards, fractional guards gitu ya. Ini untuk long memory models. Terus ada guards N, guards min. Ini apabila volatility di mean equation. Dan masih banyak lagi bisa dicek di RU guards package itu berbagai macam tergantung dengan. Jadi kalian kalau mau cek sebaiknya pakai guards yang mana, itu bisa dilihat dari spesifikasi modelnya itu dia akan men-treat apa gitu ya. Terus biasanya kita cocokkan dengan yang sering dipakai di jurnal atau praktisi lakukan, dia biasanya pakai. Karena kalau yang aplikatif itu dia biasanya sudah punya pola keuangan, biasanya dia pakai ini. Gitu. Nah, kecuali untuk kasus-kasus baru, misalkan kayak perang COVID, ya kan kalau COVID ini kan baru ya, walaupun untuk pandemi, untuk penyakit menular itu kan sebenarnya ada sebelum COVID itu kan ada flu burung, flu babi, gitu ya. Nah, tetapi di sini dia dianggap karakteristik yang berbeda sehingga dia masih memiliki room untuk improvisasi model. Nah,
GJR guards atau biasa disebut rescue guard ini kenapa namanya GJR, karena disesuaikan sama yang bikin Ruston, Jaganakan, and Rampon. Kalau Muke ya nanti NYKP guys. pengennya punya nama yang nempel di terus gitu. Nah, di sini dia menambahkan ini untuk spesifikasi modelnya, berarti di sini dia menambahkan satu bagian. Jadi di sini untuk ini kan model guards biasa nih, guards biasa. Ini varian gitu ya, varian alpha, beta, ini kan guards biasa. Ini adalah residual kuadrat, ini adalah varian. Nah, terus yang membedakan itu adalah ada komponen gamma. Gamma residual kuadrat dikali dengan D. Nah, D-nya ini adalah yang semacam identifikasi gitu ya, penimbang untuk yang good news atau bad news tadi. Jadi nanti di dalam spesifikasi modelnya itu kita akan keluarkan nilai gamma-nya. Boleh. Oke, lanjut. Nih. Nah, cara bikinnya berarti kan tadi yang perlu diperhatikan dari yang dua model awal tadi kan kita pakai S-guards, tapi distribusi modelnya normal sama distribusi sama sekarang pakai GJR. Ini nilai FIK-nya juga makin kecil. Terus kalau kalian lihat di plot dari yang kita buat itu Nah, di sini kita sudah memberikan weight yang berbeda untuk negatif sama yang positif. Di sini bisa terlihat bahwa yang negatif shock itu dia penurunannya tajam, ya kan? Tajam. Nah, terus untuk yang positif nilainya itu adalah gradua, naik santai. Gitu. Nah, kemudian untuk yang di model, kalau yang bacaan lain-lainnya sama ya, di outputnya nanti bedanya hanya yang di optimal estimate ini aja. Optimal parameter ini terlihat bahwa semuanya itu signifikan gitu. Berarti kita tambahkan satu komponen untuk memberikan untuk modifikasi gasnya itu dia signifikan, berarti kan memang masuk untuk dijadikan ke dalam model. Nah, penulisan modelnya cek lagi ke Zubeda. Oke, itu cara menuliskannya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, misalkan gini, misalkan terus kan kita kayak misalnya nggak common gitu, misalnya biasanya arma itu ada ordernya gitu. Kalau misalnya kita ubah armanya nggak konstan gimana Bu? Ya nggak apa-apa, kita coba aja. Di sini armanya kita pakai 10 gitu ya, berarti AR1, cuman yang lain-lainnya sama. Kita lihat apakah apakah nanti dia itu worth it gitu untuk ditambahkan. Ini berarti sekarang kita pakai GJR, SSTD sama, tetapi di sini tidak hanya konstanta, 0 aja gitu ya, tapi ada 10, AR1. Kemudian kita cek di sini, berarti lihat di optimal parameters ini nih. Ternyata tidak signifikan. Nah, berarti kan di sini terlihat bahwa dia itu
ngapain ditaruh di situ gitu, mau tidak signifikan, malah menambah beban kehidupan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya setelah tadi kita berarti sekarang dari antara 4 model tadi kita pilih yang ini adalah model terbaik untuk dilakukan simulasi. Nah, jadi di sini prosesnya kita akan melakukan simulasi dengan juga spek. Ini adalah yang kita pilih tadi, ARMA 00, GGR Guard, sama SSDD. Terus kita fitkan ke data return. Terus misalkan kita masukkan ke data S-Final ini, terus kita munculkan koefisiennya sama seperti yang tadi ya, cuma kalau dimunculkan koefisiennya itu muncul yang tadi itu yang aku tuliskan, aku kirim ke beda. Nah, terus kita mau cek, kita mau bedakan dulu untuk nilai ini kita mau forecast untuk angka tahun 2008. Sama kita bandingkan dengan periode di tahun terakhir. Kita forecast hanya untuk yang 1 tahun terakhir, 2019. Nah, terus di sini kita plotkan sigmanya atau standar deviasinya. Nah, ini tadi terlihat yaitu untuk yang di periode awal itu dia menurun, sementara untuk yang periode terakhir itu dia akan menaik menuju min, ya, menuju normal tadi. Nah, kemudian untuk yang di kita bisa simulasikan datanya itu untuk 1 tahun ke depan misalkan. Ini kan kita forecast untuk yang di dalam data ya, forecast di dalam data. Nah, kemudian ini adalah untuk yang di luar. Ini ada 3 macam simulasi yang akan kita keluarkan, jumlah simulasinya. Terus ini adalah berapa tahun gitu ya. Kalau misalnya 2 tahun ya berarti 2 kali 252 hari aktif. Terus R-sheet ini semacam random sheet, angka random untuk proses simulasinya. Ini adalah nilai untuk nilai fitnya, ini nilai returnnya. Ini dari simulasi pertama, kedua, ketiga. Terus ini nilai returnnya, sementara untuk standar deviasinya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian ini kan masih nilai return nih, ya kan? Kalau kita mau menguploadkan hasil hasil fitting untuk nilai harga closingnya. Nah, itu misalkan kita cek dulu untuk yang nilai akhir ini adalah kita nanti pakai angka yang terakhir ini ya. Yang di terakhir ini close ini. Terus ini adalah proses mengembalikan nilai return ke nilai closing price. Nah, terus nanti untuk yang diplotkan itu nanti juga ada 3, karena kita akan mengeluarkan simulasi. Ini ada simulasi yang hijau, merah, kira-kira yang memberikan hasil yang lebih bagus yang mana? Ini bedanya. Nah, kalau yang merah, yang ini kan di periode terakhir dia akan naik, ya. Yang hijau dia naik. Nah, yang hitam dia naik terus turun. Nah, ini karena kita melihat yang hasil prediksinya tadi kan gini nih. Jadi dia akan naik terus menuju ke kalem kan. Nah, itu berarti nanti kita bisa pilih untuk prediksinya itu di antara yang hitam hijau biru itu ini adalah series atau simulasi yang
lebih baik dibandingkan simulasi yang hijau ataupun yang merah. Gitu. Oke, teman-teman bisa mengikuti untuk yang mungkin sambil liburan itu jalan atau ada yang nggak jalan. Itu biasanya karena ada install package yang yang harus diinstal pertama, terus dia ada juga yang kasih kayak warning gitu, jadi ketika kayak ada XS itu dia harus pakai double titik 2 gitu karena dia kayak dianggap masking gitu di area itu karena entah gimana dianggapnya itu bukan ADF test gitu, jadi kayak harus dibuat tambahan sinitas. Caranya seperti apa? Biasanya harus clear dulu. Bersihkan ini, bersihkan data yang ada, plotting semuanya, terus buka lagi dari awal. Itu biasanya nanti akan normal kembali. Dulu. Oke, udah ya. Udah berapa bulan nih anak sendiri di rumah? Itu yang di basecamp PKL hati-hati loh ya. Hati-hati itu deket lift, Mas. Nanti untuk lanjutannya, nanti aku upload di kelas. Untuk lanjutannya jadi ada satu lagi itu seperti biasa yang kayak waktu itu di Arma ya, di model A5 kita keluarkan RMSE sama motion akurasi performance. Jadi bisa kita keluarkan MSE, MAPE, MAI, NFC, whatever. Kemudian kita bandingkan. Jadi itu salah satu untuk memperkuat alasan pemilihan model selain dari identifikasi yang sudah kita lakukan. Nah, kalau udah sampai guts, berarti udah siap buat bikin skripsi. Ini buat tesis master tuh pakai guts loh. Jadi kalian kalau nanti mau long term study, udah cukup ya. Ini biasanya pas S2-nya cukup. Ya, itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Kemudian nanti, tapi paling nggak kayaknya udah sampaikan tadi titik-titik hal-hal penting ketika membaca output, memperhatikan output, jadi nggak terus semuanya dibacakan gitu, karena kita masih pakai yang simple, tapi semuanya tahu. Ya. Terima kasih untuk perhatian dan perhatian teman-teman semua di sore hari ini. Terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.